Halo semuanya, apa kabar? Nah, di sini kami akan membahas materi tentang peluang. Nah, peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, contoh. Di sini contohnya melempar uang logam. Saat melempar uang logam 500 perak, kemungkinan yang akan terjadi yaitu antara tampak sisi gambar Garuda ataupun tampak sisi gambar 500 perak. Nah, itulah yang disebut dengan peluang. Kemudian, istilah yang sering digunakan dalam peluang yaitu ada ruang sampel, titik sampel, dan percobaan. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Contoh, ruang sampel dilambangkan dengan S, yaitu sama dengan A, G, artinya angka, gambar. Nah, kemudian titik sampel. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel, contohnya A, G, A, dan G, G. Nah, itu merupakan titik sampelnya. Kemudian percobaan. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, kemudian kisaran nilai peluang. Nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Nah, yang dirumuskan sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu peluang kejadian A, NA banyak anggota kejadian A, dan NS banyak anggota ruang sampel. Contoh soal. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Nah, di sini kita cari dulu ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyak NS-nya, banyak ruang sampelnya ada 6. Kemudian kita cari sisi yang berangka ganjil, yaitu 1, 3, 5. Dan NA-nya sama dengan 3. Sehingga PA-nya sama dengan, kita masukkan rumusnya, NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kemudian batas-batas nilai peluang. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai PA adalah sebagai berikut. Jika PA lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, di mana nilai 0 menunjukkan kejadian mustahil dan nilai 1 menunjukkan kejadian pasti. Sehingga jika PA-nya sama dengan 0, maka kejadian A adalah kejadian mustahil. Dan sebaliknya, jika PA-nya sama dengan 1, maka kejadian A itu merupakan kejadian pasti. Nah, contoh. Di sini ada 2 contoh. Bisa kita lihat, matahari terbit di selatan. Nah, itu kan merupakan kejadian mustahil. Maka peluangnya sama dengan 0. Dan kemudian contoh kedua, manusia akan meninggal adalah kejadian pasti, maka peluangnya sama dengan 1. Nah, frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau FH yaitu banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Nah, kita lihat rumusnya di sini yaitu FHA sama dengan PA dikali NA. Yang dimana FHA itu frekuensi harapan suatu kejadian A, PA-nya peluang kejadian A, dan NA atau N sama dengan banyaknya percobaan. Nah, contoh, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Nah, di sini dia menanyakan berapa frekuensi harapan yang akan muncul mata dadu 6. Kita cari dulu ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus kita cari FH yang muncul mata dadu 6 sama dengan PA dikali NA, kita masukkan rumusnya, dan sama dengan PA nya 1 per 6 dikali N sebanyak 120 kali sama dengan 20 kali. Nah, jadi frekuensi harapan muncul mata dadu 6 yaitu sebanyak 20 kali. Kemudian kejadian majemuk. Apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan kejadian baru, nah maka kejadian baru itu disebut dengan kejadian majemuk.
Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya, yaitu PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1, di mana PA itu peluang kejadian A dan PA pangkat C itu peluang bukan kejadian A. Contoh soal, misalnya pada percobaan mengambil satu kartu dari 8 kartu yang diberi nomor 1 sampai 8 dari dalam sebuah kotak. Nah, tentukan kejadian terambilnya kartu nomor lebih kecil dari 4. Nah, kita tentukan dulu ruang sampelnya, yaitu ada 8. Nah, jika atau kejadian terambilnya kartu yang kurang dari 4 nomornya, yaitu 1, 2, 3, maka kejadian peluang bukan kejadian tersebut atau pangkat C itu sama dengan kejadian tidak terambilnya kartu yang lebih kecil dari 4, yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, itulah yang dimaksud dengan kejadian majemuk. Dia menciptakan kejadian baru. Kemudian peluang kejadian majemuk terbagi menjadi 4. Pertama, ada peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Kedua, peluang 2 kejadian saling lepas. Ketiga, 2 kejadian saling bebas. Dan terakhir, 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. 2 buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat rumusnya yang saling lepas. PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian yang tidak saling lepas. 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen terdapat pada kejadian B. Nah, yang dirumuskan PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Nah, keterangannya bisa kita lihat di sini ya. Yang dimana PA atau B itu kejadian A atau B, PA dan B sama dengan kejadian A dan B. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, contoh soal. Yang pertama, contoh soal peluang kejadian saling lepas. Nah, misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah, maka peluang mendapat bola biru atau bola merah adalah, nah, kita jawab P biru atau merah sama dengan P biru ditambah P merah sama dengan 3/10 ditambah 5/10 dan hasilnya 8. Nah, contoh yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam atau kejadian A dan kartu as kejadian B adalah sebagai berikut. Nah, jawab PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Nah, yang hasilnya 7/13. Kemudian peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian tidak saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Maka berlaku rumus P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. Sedangkan dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau tidak saling bebas apabila kejadian atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Nah, yang dirumuskan kita lihat di sini PA dan B sama dengan PA dikali P B di garis apa ini menyebutnya di garis A. Nah, keterangannya kita bisa dilihat di sini ya. Nah, next. Nah, contoh soal kejadian saling bebas. Contoh soal yang pertama, kejadian saling bebas. 2 buah setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya dadu pertama yaitu mata dadu 2 dan peluang kedua mata dadu yaitu mata dadu 4. Nah, kejadian ini adalah kejadian saling bebas karena dadu pertama dan kedua tidak saling berkaitan. Misal,
Kejadian muncul mata dadu 2 adalah kejadian A, dan mata dadu 4 adalah kejadian B. Nah, pada soal ini diketahui NA-nya sama dengan 1 dan NB-nya sama dengan 1. Nah, maka NSA-nya dan NSB-nya sama dengan 6. Nah, kita jawab PA dan B sama dengan PA dikali B sama dengan 1/6 dikali 1/6 dan hasilnya 1/36. Contoh soal yang kedua, peluang kejadian bersyarat. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Nah, kita jawab PA-nya ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Dan hasilnya 1/2. PB-nya lebih dari 4, yaitu 5 dan 6, sama dengan 1/3. Nah, PA dan B yaitu ganjil dan lebih dari 4, maka itu 5 sama dengan 1/6. Kita masukkan rumusnya PBA sama dengan PA dan B dibagi PA sama dengan 1/6 per 1/2 dan hasilnya 1/3. Nah, latihan. Di sini saya menyiapkan latihan untuk dikerjakan. Siapa tahu kawan-kawan butuh latihan yang banyak kan? Nah, cobalah kerjakan latihan yang ada nih. Bebas kok mau ngerjakannya di mana. Nah, yang penting ada niat ngerjakanlah. Nah, ada 3 soal. Semoga kawan-kawan mengerjakannya. Oke? Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya nantinya. Dan sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Muhammad Haiza akan menyampaikan materi tentang perubahan acak atau variabel acak. Suatu variabel acak X adalah cara memberi angka pada setiap elemen dalam ruang sampel. Nah, kita langsung ke contohnya. Satu uang dilempar 3 kali, maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Seperti yang kita lihat sini ada angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya. Nah, di sini X sama dengan menyatakan A yang tampak pada S. Maksudnya adalah ada berapa kemungkinan A yang muncul pada ruang sampel. Nah, di sini kita bisa dapatkan X itu ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, maksudnya di mana itu? Maksudnya kita bisa lihat di sini 3 itu mewakili angka yang keluar 3 kali pada S. Sedangkan 2 adalah keluarnya 2 angka dalam satu kali percobaan. Sedangkan yang untuk 0 angka tidak keluar sama sekali dalam percobaan yang ada. Selanjutnya, variabel acak diskrit. Fungsi peluang atau probability mass function disimbolkan dengan PA dari X adalah PA sama dengan P dalam P X sama dengan A. Fungsi peluang atau PA adalah jumlah bilangan positif paling banyak sejumlah harga dari A. Jika X harus dianggap salah, 1 dari X1, X2, dan seterusnya, maka PXI lebih besar daripada 0. Maka I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka PX sama dengan 0. X harus salah satu dari XI, maka infinity sigma I sama dengan 0, PXI sama dengan 1. Selanjutnya adalah variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang memiliki nilai pada jarak atau range tertentu. Nilai variabel ini tak hingga sepanjang interval tertentu. Contoh dari variabel acak kontinu adalah jumlah volume hujan dalam kurun waktu 1 tahun. Itulah salah satu contoh variabel acak kontinu. Nama lain variabel ini adalah fungsi kepadatan probabilitas atau bisa disebut probability density function. Fungsi variabel acak kontinu dituliskan seperti berikut. Fungsi X, fx sama dengan P, X elemen dari B sama dengan integral B fx dx kali dx, di mana X adalah elemen dari infinity minus infinity atau positif infinity. Sekian dari saya tentang materi variabel acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munandar. Di sini saya akan menjelaskan distribusi diskrit dengan jenis-jenisnya.
Langsung saja, jika perubahan acak X mempunyai nilai X1 hingga Xk dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit dapat kita definisikan sebagai Fxk sama dengan 1/k, di mana X-nya adalah X1 hingga Xk. Rataan dan variasinya dapat kita temui menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ini untuk rataan, yang ini untuk variansi. Langsung ke contoh. Jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya adalah bilangan 1 hingga bilangan 6. Peluangnya sama, yaitu 1/6, sehingga kita mempunyai distribusi seragam, yaitu Fxk sama dengan 1/6, di mana X-nya adalah anggota ruang sampel tersebut. Rataan dan variansinya dapat kita hitung. Angkanya kita langsung masukkan saja ke rumus, maka kita dapatkan rataan 3,5. Lalu untuk variansi kita masukkan angkanya ke rumus, maka kita dapatkan 35/12. Lanjut ke salah satu jenis distribusi diskrit, yaitu Bernoulli. Bernoulli merupakan eksperimen yang sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang, dengan tiap usaha mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya pada pengujian suatu produk untuk menentukan berapa jumlah produk yang cacat dari suatu pengujian. Bernoulli mempunyai sifat, yaitu satu eksperimen terdiri dari N usaha yang berulang. Setiap usaha memberikan hasil yang dapat diklasifikasikan menjadi sukses atau gagal. Peluang dari sukses adalah P yang bersifat tetap dalam setiap kali usaha. Tiap usaha tersebut bersifat independen satu sama lain atau tidak bergantung kepada pengujian sebelumnya. Lanjut ke contoh. Misalkan suatu kelompok usaha Bernoulli mengambil 3 barang secara acak dari suatu hasil proses manufaktur. Kemudian diperiksa, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori baik, yaitu dilambangkan dengan N, dan cacat dilambangkan dengan D. Misalkan X-nya adalah perubahan acak, menyatakan jumlah barang yang cacat. Maka kita buat ruang sampelnya. Ini adalah beberapa kemungkinannya yang terjadi. Maka perubahan acaknya yaitu 0, 1, 2, dan 3. 0 di sini melambangkan berarti tidak ada barang yang cacat. 0 di sini merujuk ke ruang sampel pertama. Begitupun seterusnya untuk X. Karena barang dipilih secara independen dan peluangnya sama, yaitu 25% atau 1/4, maka peluangnya dapat kita hitung Pn dn sama dengan Pn dengan peluang dikali peluang D dikali peluang N sama dengan 3/4 dikali 1/4 dikali 3/4, didapatkan 9/64. Jumlah X yang sukses dari percobaan Bernoulli disebut dengan perubahan acak binomial. Distribusi peluang dari perubahan acak diskrit ini disebut dengan distribusi binomial, dan nilainya akan dinominasikan dengan Bx n, P. Misalkan kita akan mencari binomial X sama dengan 2, maka kita masukkan ke rumus, kita dapatkan hasilnya yaitu 9/64. Lanjut, distribusi binomial. Suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q dengan dihitung 1 dikurang peluang sukses. Maka distribusi peluang dari perubahan acak binomial X, yaitu jumlah sukses dari N usaha yang independen, adalah Fx n, P sama dengan Nx P pangkat X Q pangkat N dikurang X, dengan X yaitu 0 hingga N. Notasi Nx dapat kita ubah dengan C n, X yang disebut notasi binomial. Biasanya dalam soal kita diminta menghitung distribusi kumulatif untuk Px kurang dari R atau P di mana X-nya berada di antara A dan B dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah tabel binomial yang berfungsi untuk mencari sigma ataupun hasil akhir dari distribusi binomial. Lalu kita masuk ke contoh. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang terjadi adalah 0,4. Jika diketahui 5 orang yang telah mengidap penyakit ini, tentukan peluang sebanyak-banyaknya 3 orang sembuh. Kita misalkan N sama dengan 5, P sama dengan 0,4, R sama dengan 3. Masukkan ke rumus. Lalu dari N, P, dan R ini kita cari di tabel binomial. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,994. P-nya 0,04, N-nya X-nya 2, N-nya 5. Lanjut ke distribusi Poisson.
Eksperimen Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari perubahan acak X pada selang waktu tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis, banyaknya pertandingan tenis yang terpaksa diundurkan karena terjadinya hujan selama musim hujan, banyaknya salah ketik dalam satu halaman, dan sebagainya. Distribusi peluang perubahan acak Poisson X dinotaskan dengan T yang dapat didefinisikan sebagai Px lambda T sama dengan epsilon pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya adalah bilangan dari 0 hingga N, di mana lambda T adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi pada persatuan waktu atau daerah, dan E sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Sifat-sifatnya ada: 1. Jumlah hasil yang terjadi dalam satu selang waktu atau daerah tertentu adalah independen terhadap hasil yang terjadi pada selang atau daerah lain. 2. Peluang terjadinya suatu hasil tunggal dalam selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang atau daerah tersebut. Peluang terjadinya lebih dari satu hasil yang terjadi dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan. Contohnya, dalam sebuah eksperimen di laboratorium nuklir, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati sebuah pencacah kontor adalah 4 tiap milidetiknya. Tentukan peluang 6 partikel akan lewat dalam selang waktu 1 milidetik. Kita buat diketahui, kita misalkan N sama dengan 6, lambda T-nya sama dengan 4. Masukkan ke rumus, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,1104. Lanjut, distribusi binomial negatif. Pada percobaan binomial, misalkan usaha diulang sampai tercapai sejumlah sukses tertentu. Misalkan kita ingin mengetahui bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X. Percobaan semacam ini dinamakan percobaan binomial negatif. Banyaknya usaha X untuk menghasilkan K sukses dalam suatu percobaan binomial negatif disebut perubahan acak binomial negatif, dan distribusi peluangnya disebut distribusi binomial negatif. Sebagai contoh, suatu obat diketahui manjur 60% untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Penggunaan obat tersebut dikatakan sukses bila menyembuhkan si penderita sampai pada taraf tertentu. Kita ingin mengetahui peluang penderita kelima yang sembuh merupakan orang yang ke-7 yang menerima obat-obatan tersebut selama minggu tertentu. Kita buat sampelnya. Anggap saja sukses merupakan S, gagal merupakan G. Merupakan SGS merupakan salah satu kemungkinan urutan untuk mencapai hasil tersebut. Yang peluang S, peluangnya adalah 60% atau 0,6, maka gagalnya 1 dikurang 60% atau 1 dikurang 0,6, maka kita dapatkan peluang gagalnya adalah 0,4. Kita kalikan, maka kita dapatkan 0,6 pangkat 4, 0,4 pangkat 2. Semua urutan yang mungkin dapat ditulis dari G dan S, asalkan yang terakhir haruslah merupakan sukses kelima. Jumlah semua urutan mengandung 2 gagal dan 4 sukses adalah 4 cara. Peluang S menyatakan hasil yang membuahkan sukses kelima adalah, kita masukkan X sama dengan 6, masukkan ke rumus, banyak caranya, 6/4. Kita kalikan, maka kita akan mendapatkan hasil 0,1866. Selanjutnya, distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Jika K sama dengan 1 disulihkan ke dalam persamaan distribusi binomial negatif, maka persamaannya mengusut menjadi B bintang X 1, P sama dengan P dikali Q pangkat X kurang 1, di mana X-nya adalah 1 hingga N. Karena urutan semua suku membentuk deret geometri, maka distribusinya dinamakan distribusi geometrik. Bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q sama dengan P kurang 1, maka distribusi peluang perubahan acak X, yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama diberikan oleh G, X, P sama dengan P dikali X, P dikali Q, dipangkatkan X dikurang 1, di mana X-nya adalah 1 hingga N. Contohnya,
Dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi adalah cacat. Misalkan diperiksa 5 butir, berapa peluang ditemukan satu buah cacat setelah butir kelima? Peluangnya yaitu 1/100, kemudian Q-nya kita dapatkan 1 dikurang 1/100, lalu X-nya sama dengan 5. Masukkan ke rumus, maka X-nya kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan 1/100 atau 0,01. Kita kalikan 0,01 dengan yang gagal tadi, maka 0,099. Dikali 4, maka hasilnya 0,0096. Kemudian ada distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Secara acak diambil sebanyak n tambah dikembalikan dari n benda. K dari n benda diklasifikasikan sukses dan n dikurang K diklasifikasikan gagal. Jumlah sukses X dari eksperimen hipergeometrik disebut perubahan acak hipergeometrik. Distribusi peluang dari perubahan acak hipergeometrik disebut dengan distribusi hipergeometrik dan nilainya dinotasikan dengan H, X, N besar, N kecil, N K. Distribusi peluang dari perubahan acak hipergeometrik X yaitu jumlah sukses dari sampel acak berukuran N yang diambil dari N benda, di mana terdapat K jumlah sukses dan N dikurang K jumlah gagal, adalah H, X, N, N, K sama dengan Kx, N dikurang K, N min K dibagi N besar dan N kecil dengan X 0 hingga N. Kita langsung ke contoh. Dari suatu kotak yang berisi 40 suku cadang, 3 diantaranya rusak. Jika diambil secara acak 5 buah suku cadang, tentukan peluang sampel tersebut berisi 1 komponen rusak. Kita ketahui di sini N-nya sama 5, N besarnya yaitu total suku cadang yaitu 40, K-nya yang rusak 3, X-nya adalah yang rusak. Maka masukkan ke rumus, kita dapatkan hasilnya 0,3011. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Zima. Kali ini saya akan bahas tentang distribusi kontinu. Distribusi kontinu terbagi menjadi 4, yaitu distribusi uniform, distribusi normal, distribusi eksponensial, dan distribusi Weibull. Pertama kita akan bahas tentang distribusi uniform. Rataan dan variansi dari distribusi uniform adalah mu sama dengan A ditambah B per 2 dan sigma kuadrat sama dengan dalam kurung B dikurang A dipangkatkan 2 per 12. Fungsi kumulatif fx sama dengan 0 untuk x kurang dari A, fx sama dengan x dikurang A per B kurang A untuk A kurang dari sama dengan x kurang dari B. Fx sama dengan 1 untuk x lebih besar sama dengan B. Kasus khusus, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusinya disebut distribusi uniform baku atau standard uniform distribution, dilambangkan dengan gabungan 0,1. Kedua, distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi yang lain. Kurva dari distribusi normal mempunyai bentuk setangkup seperti lonceng. Nama lainnya yaitu distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Kurva distribusi normal disebut juga kurva normal atau kurva topi orang Meksiko atau Mexican Hat. Ketiga, distribusi eksponensial. Distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Perubahan acak kontinu X mempunyai distribusi eksponensial dengan parameter beta. Jika fungsi padat peluangnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta Euler pangkat x minus x per beta untuk x lebih besar sama dengan 0, fx sama dengan 0 untuk x yang lainnya dengan beta lebih besar dari 0. Rataan dan variansi dari distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa dikali beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Akibatnya, rataan dan variansi distribusi eksponensial adalah
mu sama dengan beta, dan sigma kuadrat sama dengan beta kuadrat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu distribusi Weibull. Perubahan acak kontinu X mempunyai distribusi Weibull dengan parameter alpha dan beta bila fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan alpha dikali beta dikali x pangkat beta kurang 1 dikali Euler pangkat minus alpha dikali x pangkat beta untuk x lebih besar dari sama dengan 0. Fx sama dengan 0 untuk x yang lain dengan alpha lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Rataan dan variansi dari distribusi Weibull adalah mu sama dengan lambda dikali, saya tidak kurang tahu itu simbol apa, R itu dalam kurung 1 ditambah 1 per K, dan sigma kuadrat sama dengan lambda kuadrat kurung siku R dalam kurung 1 ditambah 2 per K dikurang R kuadrat dalam kurung 1 ditambah 1 per K. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang distribusi kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinanda Pratama dengan NIM D10411711030 akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan mahasiswa yang telah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan topik nilai harapan atau ekspektasi. Sebelum kita lanjut, kita lebih baik mengenal dulu definisi dari nilai harapan itu sendiri apa. Nilai harapan merupakan nilai rata-rata atau average dari perulangan yang sangat banyak dalam suatu uji coba. Di sini terlihat ada dua jenis rumus, yaitu ketika jika X merupakan variabel acak diskrit mempunyai fungsi peluang P X dengan nilai harapan X, maka rumusnya adalah sebagai berikut. EX atau mu sama dengan mu sigma xi kali fx. Fx sendiri itu merupakan biasa disebut juga sebagai Vx atau value x, itu merupakan nilai dari kejadian x terkait, dan x itu sendiri merupakan jumlah dari kejadian itu sendiri. Kemudian jika X merupakan variabel acak kontinu dengan PDF atau probability density function yang sudah dijelaskan sebelumnya di pengubah acak atau di variabel acak tadi oleh rekan mahasiswa sebelumnya, maka rumus yang digunakan adalah integral xfx dx. Nilai harapan X sering kali disebut mean atau momen pertama dari X, sedangkan untuk EX pangkat 2 N, di mana N sama dengan atau lebih dari 1 disebut momen ke N dari X. Sedikit catatan kaki ketika kita membahas terkait dengan nilai harapan ini memiliki konsep yang sangat mirip dengan mean karena merupakan nilai tengah dari suatu kejadian peluang. Namun yang membedakannya adalah nilai harapan berupa average atau mean tadi merupakan sebuah senario di mana probabilitasnya itu sama, hampir mirip, tapi secara etimologi atau konteksnya itu berbeda seperti yang tadi disebutkan. Contoh kasus untuk mean sendiri seperti yang lalu-lalu, contohnya kayak dalam satu kelas misalnya ada 10 orang dengan nilai sekian, nilai probabilitasnya sama, namun yang dicarikan nilai rata-rata dari orang-orang yang ada di kelas itu kan. Oke, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus yang paling sering umum digunakan adalah misalnya pada pelemparan dadu kan mempunyai 6 sisi itu. Semua kejadian yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga semestanya atau misalnya nilai keseluruhan dari kejadian itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dirumuskan sebagai S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang untuk setiap kejadian tersebut adalah sama, yaitu 1 per 6, sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 P5 sama dengan P6 sama dengan 1 per 6. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ekspektasi atau E sama dengan P1 value dari kejadian pertama, kemudian P2
value dari kejadian ini dan seterusnya, maka didapatkan seperti yang di bawahnya itu 1/6 dikali 1 ditambah 1/6 dikali 2, 1/6 dikali 3, dan seterusnya yang menghasilkan nilai 3,6. 3,6 sendiri adalah nilai harapan dari kejadian ketika pelemparan dadu. Di sini disebutkan sifat-sifat nilai harapan. Jadi jika A dan B adalah konstan, maka AX plus B sama dengan A kali EX plus B. Kemudian GX plus HX sama dengan GX plus HX. Jika X dan Y adalah independen, maka untuk setiap fungsi G dan H, GX kali HY sama dengan GX plus HY. Varian X sama dengan var X sama dengan buka kurung X dikurang EX pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang buka kurung X tutup kurung X pangkat 2 sama dengan sigma pangkat 2. Nilai varian dengan catatan nilai varian selalu positif. Standar deviasinya adalah sigma sama dengan akar var dari var X. Di sini ada standar deviasi dan sifat dari varian yang tadi telah disebutkan. Pertama adalah ST dev X tidak negatif. Kemudian standar deviasi X plus A sama dengan standar deviasi X. Ketiga, standar deviasi BX sama dengan B standar deviasi X. Keempat, standar deviasi A plus BX sama dengan B standar deviasi X. Bila A dan B adalah konstan, maka var X tidak negatif. Var X plus A sama dengan var X. Var BX sama dengan B pangkat 2. Var X. Var A plus BX sama dengan B pangkat 2 var X. Jika X1, X2, X3, dan X terusnya independen, maka var sigma X sama dengan var buka kurung XI tutup kurung. Korelasi dua variabel acak X dan Y dinyatakan dengan P XY sama dengan kovarian XY per akar varian X dikalikan varian Y dengan 1 minus 1 kurang dari sama dengan PXY kurang dari sama dengan 1. Kovarian dari dua variabel acak X dan Y dinyatakan dengan kovarian X sama dengan X dikurang EX. Kemudian buka kurung Y dikurang EY tutup kurung sama dengan EXY dikurang buka kurung EX dikali EY tutup kurung. EXY sama dengan sigma NI1 sigma MJ1 XI kali YJ kali PXY. Jika X dan Y independen, maka kovarian XY adalah 0. Var X plus Y sama dengan var X plus var Y plus 2 kovarian XY. Oke, jadi kita masuk ke nilai harapan fungsi gabungan. Apabila X dan Y merupakan variabel acak dari fungsi distribusi gabungan Fx Y, nilai ekspektasi matematikanya adalah ekspektasi atau nilai harapan buka G XY sama dengan sigma X, sigma Y, G XY, F XY. Dan jika apabila merupakan nilai variabel yang merupakan continue, maka GXY sama dengan integral 1 GXY FXY DXY DY. Kovariansi dua variabel acak. Kovariansi dua berubah acak atau variabel acak X dan Y dengan rata-rata dan diberikan oleh rumus sigma XY sama dengan XY dikurang mu X dikali mu Y sama dengan XY bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Dan jika nilai X dan Y diskrit, maka rumus dari mu nya adalah sebagai berikut: mu X sama dengan X sama dengan sigma X sigma Y X FXY.
mu y sama dengan y sama dengan sigma x sigma y kali fx y, dan mu xy nya sama dengan xy sama dengan sigma xy sigma x sigma y xy dikali fxy. Dan jika x dan y atau variabel acaknya itu kontinu, maka sebagai berikut: mu x sama dengan x integral x kali fxy kali dx dy, kemudian mu y sama dengan integral y fxy dx dy, dan mu xy sama dengan integral xy kali fxy kali dx dy. Dan berikut adalah rumus persamaan korelasi. Sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, yaitu yang di sini. Cuma ini juga bisa dipakai di kondisi tertentu, yaitu rumusnya sebagai berikut: Pxy sama dengan sigma xy per mu x dan mu y. Contoh kasus kedua adalah jika suatu fungsi atau fungsi fxy sama dengan 1 adalah kontinu untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Tentukanlah korelasi x dan y apabila nilai dari mu x sama dengan setengah 1/2, mu y 1/2, dan sigma xy sama dengan 0. Tadi kan sudah dijelasin tuh, kalau misalnya itu kovarian maka 0. Korelasinya adalah kita pakai rumus yang dari di sini. Pxy sama dengan sigma xy per mu x kali mu y sama dengan 0 per 1/2 kali 1/2. Hasilnya adalah 0. Maka hasil yang didapatkan adalah tidak ada hubungan antara xy dengan hasil sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.